ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الشهر العظيم شهر رمضان ويعيننا على الصيام والقيام على تلاوة القرآن آمين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pengajian yang kemarin, yang dimana kemarin dijelaskan tentang syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa dijelaskan bahwasanya syarat wajibnya puasa itu ada 5. 1 harus Islam, 2 harus mukallaf, 3 harus mampu, yang keempat harus sehat, dan keempat-empatnya sudah dijelaskan, tinggal satu saja yang belum dijelaskan, yaitu al-iqamah. 3 hari itu namanya bermukim, lebih dari 4 hari itu namanya bermukim. Jadi orang menempati satu tempat itu ada 3 macam. Yang pertama ada mustautin. Mustautin itu artinya penduduk asli atau orang yang sudah punya rumah di situ. Yang kedua mukim. Mukim itu bukan penduduk asli seperti pendatang atau orang yang singgah sebentar di situ, tapi lebih daripada 4 hari. Itu namanya mukim. Yang ketiga itu adalah musafir. Musafir itu adalah orang yang orang yang bepergian atau singgah di satu tempat dalam perjalanannya, tapi singgahnya itu tidak sampai 4 hari. Itu namanya musafir. Jadi salah satu syarat wajibnya puasa itu adalah mukim, orang yang bertempat di satu tempat 4 hari atau lebih. Maka orang tersebut itu dinyatakan wajib berpuasa apabila syarat-syarat yang lain itu terpenuhi. Islam, mukallaf, mampu, sehat, dan dia tidak bermusafir. Kalau cuma mukim, apalagi mustautin, orang yang penduduk asli atau orang yang punya rumah di satu tempat, maka orang tersebut lebih daripada mukim. Jadi wajib berpuasa. Kalau orang musafir wajib nggak berpuasa? Jawabannya musafir itu ada 2. Orang musafir itu adalah orang yang bepergian. Sementara bepergian itu dalam pandangan syariat itu ada 2 macam. Jadi orang musafir itu ada 2. Yang pertama jarak tempuh yang akan dia tempuh di masa perjalanan ada namanya safarul qasri, artinya perjalanan atau jarak yang dimana dalam jarak tersebut diperbolehkan bagi kita untuk mengqashar salat. Itu namanya safarul qasri atau perjalanan yang panjang. Yang kedua ada perjalanan itu dekat, karena musafir itu tidak harus jauh. Orang ini kalau sudah berjalan atau bepergian keluar dari daerahnya itu sudah dinamakan musafir. Jadi kalau masih ada dalam daerahnya itu bukan musafir. Jadi kalau sudah keluar dari daerahnya atau keluar dari batas desanya itu namanya musafir. Jadi kita mau ke Pamekasan namanya musafir. Kita mau ke Bangkalan ya musafir. Kita ke Camplong ya musafir. Kita ke Ketapang itu juga musafir. Tapi tidak semua musafir itu diperbolehkan atau diberikan keringanan boleh untuk tidak berpuasa, tidak. Tapi musafir yang jauh, yang jarak tempuhnya itu jauh, yang dimana jauhnya tersebut sekiranya diperbolehkan untuk mengqashar solat, mempangkas solat dari 4 jadi 2. Dan itu disebut dalam syariat itu ada 2 marhalah dalam madhabnya Imam Syafi'i. 2 marhalah kalau sekarang kira-kira 82 kilo alal khilaf. Itu beda pendapat antara para ulama, cuma ya kurang lebih di situ 82 kilo. 82 kilo itu atau lebih itu dinyatakan perjalanannya itu jauh, atau jarak 82 kilo atau lebih itu adalah jarak di mana bagi kita diperbolehkan untuk mengqashar salat atau mempangkas salat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Akan tetapi seandainya ada orang sekarang ini bermusafir, mau kemana? Mau ke Jakarta atau mau kemana? Mau ke Malang. Intinya lebih daripada 2 marhalah atau lebih daripada 82 kilo di bulan Ramadan.
Apakah setiap orang yang akan bermusafir dengan jarak jauh seperti itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Jawabannya iya, cuma ada syarat tambahan. Ada syarat tambahan. Apa? Orang tersebut harus dinyatakan sudah bermusafir sebelum dia melaksanakan puasa. Puasa itu dimulai dari kapan? Dari subuh. Puasa dimulai dari subuh. Berarti sebelum subuh orang itu harus statusnya sudah musafir. Kapan orang itu dinyatakan musafir? Apabila sudah keluar dari desanya, sudah keluar dari daerahnya. Itu baru orang itu dikatakan musafir. Artinya ketika kita ingin ketika kita ingin bermusafir di bulan Ramadan dan kita ingin tidak berpuasa, mengambil keringanan dari syariat, artinya kita ingin tidak berpuasa di bulan Ramadan itu karena alasan musafir, syaratnya harus kita keluar dari desa kita sebelum subuh. Jadi sebelum kita mulai puasa kita sudah statusnya musafir sudah. Jadi kalau seandainya ada orang musafir mau kemana, mau ke Malang atau mau ke Pesuruan atau mau ke Banyuwangi atau mau ke Jakarta, tapi berangkatnya sudah subuh. Berangkat dari rumah sudah subuh. Berangkat dari rumah jam 7 atau ke Jakarta, bisnya di sini ada jam 9 atau jam 1. Boleh enggak di siang itu orang itu enggak puasa? Jawabannya enggak boleh. Jawabannya tidak boleh. Apa alasannya kok tidak boleh? Karena begini, orang berpuasa ketika bermusafir itu boleh dinyatakan boleh tidak berpuasa mengambil keringanan dari syariat. Kenapa? Karena pada saat dia itu tidak puasa status, pada saat dia itu ingin tidak puasa di bulan Ramadan statusnya kan sudah musafir. Sementara orang ketika berangkat jam 7 atau berangkat jam 8 atau berangkat jam 9, maka setengah dari puasanya itu sudah tidak musafir. Puasanya kapan? Dari kapan puasa itu? Dari subuh sampai maghrib, ya kan? Jadi kalau orang berangkat jam 7, berarti kan dari subuh sampai jam 7 itu kan ada waktu yang tidak musafir di situ. Atau berangkat jam 6. Dia mau ke Jakarta, berangkatnya jam 6. Boleh enggak orang itu tidak puasa? Jawabnya enggak boleh. Kenapa? Karena ada waktu di hari itu di mana dia tidak musafir. Dari subuh sampai jam 6, dia kan belum musafir. Faham ya? Dia kan belum musafir. Makanya kata ulama, kenapa ketika orang itu berangkat setelah subuh, kenapa orang itu ketika berangkat setelah subuh kok tidak diperbolehkan untuk bermusafir? Karena di siang itu harinya terbagi dua. Sebagian dia masih belum musafir, sebagian sudah musafir. Maka dari itu ketika setengahnya tidak musafir, setengahnya musafir, maka yang tidak musafir itu yang dimenangkan, sehingga tidak diperbolehkan sama sekali untuk tidak berpuasa di siang itu, kecuali satu pendapat dari ulama, yaitu madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan itu diambil oleh Al-Imam Al-Muzani, bahwasanya ketika orang bermusafir walaupun setelah subuh, yang penting sebelum zuhur, diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Tapi madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Abu Hanifah, ketiga-tiganya sepakat apabila orang tersebut berangkat memulai perjalanannya setelah subuh, maka itu tidak diperbolehkan untuk mengambil keringanan tidak berpuasa di perjalanan tersebut. Hanya Imam Ahmad bin Hanbal yang diambil ini pendapat oleh Al-Imam Al-Muzani dari ulama-ulama Syafi'iyah, begitu. Cuma seboleh-bolehnya puasa bagi orang yang musafir jika tidak musyaqqat, jika orang itu tidak kelaparan, artinya biasa-biasa saja, puasa lebih afdol daripada tidak puasa. Kenapa? Karena mengisi kekosongan ibadah daripada orang itu tidak ibadah di bulan Ramadan. Lebih baik ibadah bulan Ramadan kalau sekiranya di perjalanannya itu tidak mengalami apa-apa, artinya tidak kelaparan, tidak kehausan, atau tidak mengerjakan pekerjaan yang berat, atau tidak jalan kaki, misalnya begitu. Itu kalau di perjalanan itu, kalau orang itu bermusafir cuma 1 hari saja.
Cuma kalau seandainya orang musafirnya itu lama, seperti dari sini ke Sumatera, jika naik bis itu bisa sampai 2 hari 3 malam. Kadang bisa sampai 3 hari 3 malam atau sampai 4 hari 4 malam kadang kalau naik bis. Tergantung jauh Sumateranya. Jadi hari ini berangkat jam berapa? Jam 7. Maka di siang ini nggak boleh berpuasa. Tapi besok kan itu sudah musafir dari awal sampai akhir. Nah besoknya itu boleh tidak puasa kalau masih di perjalanan. Seperti itu. Kalau masih di perjalanan. Nah seperti yang tadi dijelaskan bahwasanya orang itu kan yang diperbolehkan untuk tidak puasa atau mengambil keringanan tidak puasa di bulan Ramadan ketika orang itu musafir berangkatnya sebelum subuh. Iya. Kalau seandainya orang berangkat sebelum subuh tapi sampai ke tujuan pertengahan hari, gimana itu? Boleh nggak tidak puasa? Misalnya gini ya, misalnya gini. Orang sekarang ini mau ke mana? Mau ke Jakarta. Jakarta itu jaraknya jauh. Iya, Jakarta jaraknya jauh. Berarti boleh dong orang itu tidak puasa ketika bulan Ramadan ketika berangkat dari rumah sebelum subuh. Iya boleh. Tapi sekarang ini masalahnya orang itu sampai ke Jakarta duhur. Nah, soalnya naik pesawat. Jadi otomatis kalau di Jakarta orang itu sampai 1 minggu, kan waktu sampai ke Jakarta dia kan mukim statusnya. Sudah bukan musafir. Yang musafir dari sini sampai duhur yang musafir. Dari duhur sampai malam. Itu kan namanya mukim. Karena lebih daripada 3 hari. Lebih daripada 4 hari. Gimana? Boleh nggak? Tetap boleh nggak orang itu untuk melaksanakan apa itu untuk mengambil keringanan artinya tidak puasa? Jawabannya, kalau orang itu memang keluar dari rumah sebelum subuh, maka semasa dia di perjalanan boleh dia itu tidak berpuasa. Kenapa? Karena syarat-syaratnya sudah lengkap. Yang pertama, jarak tempuhnya sudah 2 marhalah dan orang itu keluar dari rumah sebelum subuh. Itu sudah diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Kalau seandainya sampai duhur nyampe ke Jakarta, gimana itu hukumnya? Begini. Kalau orang itu sudah membatalkan puasa dari awal sampai duhur, subuh jam 7 dia makan di perjalanan. Nyampe ke Jakarta duhur. Nah, itu kan sudah tidak puasa dari awal. Maka setelah duhurnya itu hukumnya tidak masalah, cuma disunnahkan untuk imsak. Sunnah untuk tidak makan, tidak minum karena menghormati bulan Ramadan dan orang itu dapat pahala karena imsaknya. Nah, cuma seandainya ada orang sekarang ini sebelum subuh mau berangkat ke Jakarta, jam 9 naik pesawat. Duhur sudah nyampe ke tujuan, tapi belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Ketika nyampe di Jakarta, sudah nyampe di rumah atau di rumah saudara, pengennya berpuasa di situ atau 1 minggu di situ, tidak melakukan apa-apa sama sekali yang membatalkan, maka ketika sudah sampai di Jakarta nggak boleh sama sekali. Kenapa? Karena dia itu sudah sampai sudah. Dia belum melakukan sesuatu yang membatalkan dan dia itu tidak melakukan sesuatu yang membatalkan, tidak mengambil keringanan dari syariat sampai dia itu sampai tujuan dan sudah bukan musafir lagi. Maka tidak boleh bagi dia untuk membatalkan puasanya ketika sudah sampai ke tujuan. Itu. Tapi ketika dari awal misalnya di perjalanan dia itu sudah membatalkan puasanya, terus sampai ke tujuan itu masih duhur, maka disunnahkan bagi dia untuk imsak. Imsak itu menahan diri selayaknya orang yang berpuasa karena menghormati bulan Ramadan. Itu syarat yang kelima daripada syarat-syarat wajibnya berpuasa. Sekarang kita lanjutkan dengan rukun-rukunnya puasa. Puasa ada 2 rukun, arkanus shaumi isnani. Rukun-rukunnya puasa di sini disebutkan itu ada 2. Ar-ruknul awwaluh an-niyah. Rukun yang pertama itu adalah niat. Rukun yang pertama itu adalah niat. Sawa'un akana fardhan aw naflan. Sama saja ada itu puasa adalah puasa fardhah atau puasa sunnah, wajib niat. Puasa fardhah wajib niat, puasa sunnah juga wajib niat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu diharuskan dengan niat. Artinya berpuasa salah satu rukunnya puasa itu adalah niat. Sementara puasa
itu adalah ibadah. Dalam madhabnya Imam Syafi'i, semua ibadah itu diperlukan niat. Semua ibadah itu diperlukan untuk niat. Mengambil dari hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu dengan niat, kata Imam Syafi'i, sahnya amal itu harus dengan niat. Artinya kalau tidak ada niat maka amal tersebut itu tidak sah. Cuma kalimat ini diiskal oleh ulama. Diiskal, ada diteliti lagi. Puasa tersebut apa dikatakan beramal, apa dikatakan meninggalkan amal? Soalnya ibadah itu kan ada dua. Ada ibadah itu beramal. Ada ibadah itu meninggalkan amal. Salah satu contohnya apa? Salat itu ibadah, tapi beramal dengan pekerjaan. Yang kedua, ibadah meninggalkan amal, meninggalkan pekerjaan, seperti meninggalkan maksiat. Itu juga ibadah. Meninggalkan maksiat ibadah. Meninggalkan dosa ibadah, meninggalkan ghibah ibadah, meninggalkan mengadu domba ibadah, meninggalkan melihat aurat itu juga ibadah. Jadi ibadah ada pekerjaan, ada yang tidak. Cuma ibadah yang berupa pekerjaan itu rata-rata wajib niat. Tapi ibadah yang berupa meninggalkan pekerjaan itu tidak ada niat. Salat ibadah berupa pekerjaan, iya wajib niat. Terus haji berupa ibadah yang pekerjaan, wajib niat. Wudu ibadah pekerjaan, wajib niat. Meninggalkan maksiat ibadah, wajib niat apa enggak? Enggak wajib niat. Ada orang sekarang misalnya, ada orang membuka aurat, memalingkan wajah dari orang yang membuka aurat, wajib niat apa enggak? Enggak wajib niat. Artinya untuk dinilai ibadah itu enggak wajib niat. Hanya tujuan imtithalul amri saja. Nah, sekarang puasa. Puasa ini pekerjaan apa enggak? Kalau puasa adalah sebuah pekerjaan, wajib niat. Kalau puasa ini pekerjaan apa enggak? Puasa itu kan bukan pekerjaan. Hanya meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya kemaluan. Apakah di situ wajib ada niat apa enggak? Jawabannya wajib niat. Loh, kok wajib niat? Padahal itu kan bukan pekerjaan puasa. Tapi berupa meninggalkan pekerjaan. Meninggalkan pekerjaan makan, meninggalkan pekerjaan minum, meninggalkan pekerjaan apa? Melampiaskan syahwatnya kemaluan. Dijawab oleh ulama, dari sisi ini puasa memang meninggalkan hal itu. Tapi dari sisi lain puasa tersebut adalah menahan diri. Menahan diri itu adalah pekerjaan. Gak makan meninggalkan pekerjaan, gak minum meninggalkan pekerjaan. Tapi menahan diri itu adalah pekerjaan. Nah makanya karena berpuasa tersebut ada unsur menahan keinginan, yang dimana menahan tersebut adalah sebuah pekerjaan, maka ibadah puasa itu diwajibkan untuk niat. Masuk dalam hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu harus dengan niat. Hanya saja ada perbedaan antara puasa yang wajib dan puasa yang sunat dari segi tempatnya niat. Kalau niatnya hampir sama, tapi tempatnya niat itu yang tidak sama. Kalau puasa sunnah boleh waktunya niat. Kalau puasa sunnah dari maghrib sampai siangnya itu masih ada waktu niat. Sampai sebelum duhur. Artinya ada orang sekarang mau puasa hari ini. Puasa apa? Puasa sunnah. Kapan waktunya niat puasa sunnah? Tadi malam boleh puasa sunnah. Sebelum subuh boleh kita niat. Bahkan kalau orang itu puasa sunnah, boleh orang tersebut niat setelah subuh. Bahkan kalau puasa sunnah, boleh orang itu niat jam 7. Boleh juga niatnya jam 9. Boleh juga niatnya jam 10 pagi boleh. Kalau puasa sunnah, yang penting sebelum duhur itu masih ada waktunya niat. Itu kalau puasa sunnah. Yang penting dengan syarat belum makan. Kalau sudah makan jangan niat puasa. Jadi kalau orang itu selama tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa,
maka diperbolehkan orang tersebut untuk niat yang penting sebelum duhur dan belum melakukan sesuatu yang membatalkan niat di waktu siang yang penting sebelum duhur. Kalau puasa sunnah itu hukumnya boleh. Sementara kalau puasa wajib niatnya harus di waktu malam. Seperti puasa Ramadan, itu puasa wajib. Puasa nadar, puasa wajib. Puasa kafarat, itu juga puasa wajib. Jadi kalau orang itu melaksanakan puasa wajib, niatnya itu harus di waktu malam. Bisa orang itu niat puasa Ramadan setelah buka puasa, boleh. Boleh orang itu niat setelah sholat maghrib, boleh. Boleh niat setelah sholat tarawih, boleh. Bahkan boleh niat setelah sahur, boleh. Niat setelah sholat tahajud juga boleh. Yang penting malam. Kalau puasa fardhu itu masih waktunya niat, artinya boleh. Tapi kalau sudah subuh maka itu sudah tidak diperbolehkan lagi untuk niat dalam madhabnya Imam Syafi'i, artinya puasanya tidak sah. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kalau ada orang semisalnya lupa semalam nggak niat. Lupa semalam itu nggak niat. Ketika setelah sholat subuh baru ingat kalau semalam itu nggak niat. Gimana puasanya di hari itu? Jawabannya nggak sah. Karena rukunnya puasa itu harus niat. Jadi kalau seandainya orang itu nggak niat di waktu malam, tetap nggak sah puasanya. Dalam madhabnya Imam Syafi'i. Tapi meskipun puasanya tidak sah, wajib orang itu imsak. Imsak itu apa? Menahan diri selayaknya orang puasa dan dapat pahala dengan itu. Tapi tetap wajib qadha. Itu kalau madhabnya Imam Syafi'i. Ada nggak solusi lain? Solusi gimana caranya orang di waktu malam niatnya lupa, tapi siangnya tetap dinilai berpuasa fardhu puasa Ramadan seperti biasanya. Jawabannya ada dua solusi. Dan kedua-duanya adalah pindah madhab, mengambil pendapat yang lain selain dari madhabnya Imam Syafi'i. Solusi yang pertama, orang ini diperbolehkan solusi yang pertama, kalau sekiranya mengalami seperti itu atau terbiasa atau khawatir malam pertama di bulan Ramadan itu niatkan semua puasa Ramadan di malam tersebut. Artinya malam pertama bulan Ramadan orang itu niat, saya niat puasa di bulan Ramadan ini semuanya 1 bulan, diniatkan di malam pertama semua. Jadi orang itu niatnya dua kali. Yang pertama niat sesuai madhabnya Imam Syafi'i. Saya niat puasa besok fardhu bulan Ramadan tahun ini lillahi ta'ala. Itu niat dengan niat madhabnya Imam Syafi'i. Setelah niat itu niat lagi dengan madhabnya Imam Malik yang dimana di situ dipenuhi 1 bulan full. Begitu. Saya niat puasa sebulan penuh di bulan Ramadan tahun ini fardhu lillahi ta'ala. Jadi dengan dua niat. Nah, kalau begitu seandainya orang itu niat tiap malam niat, itu masih dalam madhabnya Imam Syafi'i. Suatu ketika ada 1 malam yang dimana dia itu tidak niat. Paginya ingat, oh iya saya nggak niat. Gimana solusinya? Kita ambil niat yang satunya lagi. Kita kan sudah taklid madhabnya Imam Malik dalam niat kita yang pertama. Ya sudah, saya ingin di hari ini, untuk hari ini saya ingin mengikuti madhabnya Imam Malik. Niatnya kan sudah di situ. Maka itu diperbolehkan di situ. Itu solusi yang pertama. Karena kenapa Imam Malik kok memperbolehkan hal itu? Karena pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik itu berbeda. Imam Syafi'i memandang puasa bulan Ramadan ini itu tiap hari beda. Hari pertama per hari itu beda. Sementara madhabnya Imam Malik, puasa bulan Ramadan itu dianggap satu. Semuanya dianggap satu. Maka cukup dengan 1 niat. Begitu. Itu dalam madhabnya Imam Malik. Makanya dalam madhabnya Imam Malik ini ya, karena bulan Ramadan itu dianggap satu, itu apabila nyambung. Seandainya pisah,
maka itu ketika puasa lagi niat lagi. Salah satu contohnya begini, ada seorang perempuan sekarang niat di bulan Ramadan puasa full bulan Ramadan 10 hari haid. Berapa hari? 1 minggu dia haid. 1 minggu dia haid. Setelah haid dia mulai puasa lagi. Nah di situ dia ngulang niat lagi. Itu madhabnya Imam Malik. Di situ dia ngulang niat lagi, sisanya bulan Ramadan full diniatkan lagi. Begitu. Karena dianggap satu. Tapi kalau sudah pisah itu sudah bukan satu lagi. Itu dalam madhabnya Imam Malik. Yang kedua, kita mengambil solusi dari madhabnya Imam Abu Hanifah dan ini lebih ringan lagi. Karena Imam Abu Hanifah tersebut menganggap bahwasanya waktunya niat itu luas seperti puasa sunnah. Artinya boleh orang itu niat puasa fardhu boleh setelah subuh dan sebelum duhur. Artinya kalau kita misalnya lupa waktu malam kita nggak niat, ingatnya jam berapa? Ingat jam 7 baru ingat kalau sebelum nggak niat. Sudah kita taklid atau kita mengambil madhabnya Imam Abu Hanifah dengan taklid pada madhabnya Imam Abu Hanifah untuk hari itu saja. Jadi kita niat di waktu siang. Kita niat di waktu siang, saya niat puasa hari ini mentaklid madhabnya Imam Abu Hanifah fardhonillahi ta'ala. Sudah, itu sudah jadi puasa biasa. Jadi meniru madhabnya Imam Abu Hanifah, mengambil madhabnya Imam Abu Hanifah di siang itu saja. Nanti atau besok itu kita kembali lagi pada madhabnya Imam Syafi'i. Artinya itu solusi agar puasa kita tidak bolong. Yang dimana terkadang kita kalau sibuk memang kita itu lupa terhadap niat tersebut. Kembali lagi pada madhabnya Imam Syafi'i, yang dimana Imam Syafi'i itu membedakan antara puasa fardhu dan puasa sunnah, yang dimana kalau puasa fardhu itu harus niatnya di waktu malam. Kalau puasa sunnah boleh niat di waktu malam, boleh niat di waktu pagi asalkan sebelum duhur. Dan ini Imam Syafi'i mengambil daripada 2 hadis. Hadis yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyama fala siyamalah." Barang siapa yang tidak niat di waktu malam saat puasa, maka tidak ada puasa baginya. Itu ada hadis dari madhab Syafi'i. Dan hadis ini oleh ulama dimahmulkan, artinya dikhususkan untuk puasa Ramadan. Kenapa? Karena ada hadis lain yang dimana Nabi Muhammad SAW di selain bulan Ramadan, ketika Nabi Muhammad ini datang pada Sayyidah Aisyah, diriwayatkan dalam hadisnya Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad ini bertanya pada Sayyidah Aisyah. Ketika ada di rumahnya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah bertanya, Rasulullah bertanya pada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, ada makanan enggak hari ini?" Ketika Sayyidah Aisyah menjawab, "Tidak ada ya Rasulullah, tidak ada sama sekali makanan hari ini." Rasulullah menjawab, "Kalau gitu saya puasa hari ini." Itu kata Rasulullah. Beberapa hari lagi ketika gilirannya Sayyidah Aisyah, nanya lagi Rasulullah, "Aisyah, hari ini ada makanan enggak?" "Ada." "Kalau gitu saya hari ini enggak puasa." Itu kata Rasulullah. Jadi itu menunjukkan Nabi Muhammad tersebut di hadis ini, puasa dan tidak puasanya Nabi itu digantung dengan adanya makanan dan tidak adanya makanan. Dan Nabi Muhammad itu bertanya di waktu siang, "Ada makanan enggak?" "Ada." "Ya sudah, sekarang saya enggak puasa." "Ada makanan enggak?" "Enggak ada." "Ya udah, sekarang saya enggak puasa." Nah, mengambil dari hadis ini Imam Syafi'i mengatakan kalau puasa sunnah itu boleh di waktu siang seperti belum makan apa-apa dan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan, seperti itu. Dan niat dan niat puasa yang dimana tadi dijelaskan ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Sekarang begini, salah satu syaratnya puasa wajib itu adalah ta'yin. Syaratnya niat itu adalah ta'yin. Ta'yin itu menentukan puasanya itu puasa apa. Karena puasa wajib ini tidak hanya bulan Ramadan saja ya. Ada puasa wajib ini di bulan Ramadan. Ada puasa wajib ini wajib qodaan. Ada puasa wajib itu kafarat.
Ada puasa wajib itu nadar, ada. Cuma setiap puasa yang wajib niatnya itu harus ditakyin. Takyin itu ditentukan puasa apa kamu gitu. Oh, sekarang bulan Ramadan ditentukan, disebut dalam niat. Saya niat nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhillahi taala, artinya saya niat berpuasa besok melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan ini lillahi taala. Oh, kalau seandainya orang itu misalnya puasa nadar, maka disebutkan kalau puasa itu untuk nadar. Saya niat puasa wajib besok menunaikan nadar, disebutkan. Atau wajibnya karena kafarat menunaikan kafarat, itu juga disebutkan dalam niat. Dan menyebutkan itu namanya ta'yin, dan itu diharuskan. Seperti itu. Itu diharuskan. Mengucapkan kalimat fardhah dalam niat wajib apa enggak? Itu khilaf, beda pendapat antara para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan itu wajib, ada sebagian ulama mengatakan enggak. Soalnya kalau seandainya di bulan Ramadan, saya niat puasa di bulan Ramadan, puasa Ramadan ini enggak ada yang sunnah, wajib-wajib semua. Jadi enggak usah niat fardhon, itu juga enggak apa-apa. Niat fardhon bisa, tapi enggak niat fardhon itu juga tidak apa-apa. Ada satu pembahasan lagi. Apa? At-tasyrik fin niyah. Barusan kita bahas bulan Ramadan. Sekarang kita bahas niat puasa di luar bulan Ramadan. Tapi ada kan di puasa di bulan Ramadan ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Misalnya contoh ya, hari Arafah. Hari Arafah itu kan disunnahkan bagi kita untuk melaksanakan puasa. Begitu juga hari Asyura. Begitu juga hari Tasu'a. Itu disunnahkan bagi kita untuk melaksanakan puasa. Bagaimana hukumnya seandainya kita punya hutang puasa di bulan Ramadan dan kita laksanakan puasa kita bertepatan di hari itu? Hari Arafah. Saya pengen puasa di hari Arafah, tapi saya pengen double. Dapat puasa hari Arafah, saya juga dapat puasa kodok bulan Ramadan. Pengennya gitu. Apalagi perempuan yang sedang haid di bulan Ramadan dan tidak ada waktu untuk puasa, hanya beberapa hari saja karena sibuk atau yang lain. Jadi ketika puasa hari Tasu'a dan hari Asyura, pengen dapat faedahnya hari Tasu'a dan hari Asyura, tapi juga pengen dapat qada Ramadan. Hari Arafah juga. Apakah boleh puasa satu hari kita niatkan dengan dua niat? Qada plus Arafah. Saya niat puasa besok mengqada bulan Ramadan sekaligus puasa hari Arafah. Itu hukumnya boleh apa tidak? Jawabannya ini juga beda pendapat di antara para ulama. Kesimpulan dari perbedaan pendapat itu beda pendapat dari puasa sunnah yang ada. Puasa hari Arafah atau puasa di hari-hari yang lain, apakah tujuannya dari puasa tersebut adalah puasa tertentu di hari itu? Apakah tujuan dalam berpuasa di hari itu yang penting kita puasa di hari itu? Artinya puasa apa saja yang penting puasa. Apakah tujuannya di hari Arafah adalah memang harus khusus puasa hari Arafah? Ulama yang mengatakan di hari Arafah harus diisi puasa yang tertentu. Yang berpendapat ini salah satunya adalah Al-Imam Asnawi atau Imam Isnawi. Beliau mengatakan bahwasanya di hari Arafah adalah puasa Arafah khusus. Berarti yang berpendapat seperti ini tidak boleh di hari Arafah digabung dengan puasa lain. Tapi kebanyakan ulama dan pendapat yang muktamad dalam mazhabnya Imam Syafi'i, wabil khusus ini pendapatnya Imam Nawawi juga ada di sebagian kitabnya, bahwasanya boleh orang tersebut di hari Arafah berniat dengan dua niat. Karena yang dituju di hari Arafah adalah kita puasa di hari itu. Artinya kalau seandainya orang itu puasa di hari Arafah dengan niat hari Arafah, ya kita dapat hari Arafah. Seandainya orang itu berpuasa di hari Arafah dengan niat qadaan, maka orang tersebut hasil puasa qadaan dan dia dapat fadilahnya hari Arafah. Kalau seandainya orang tersebut berpuasa di hari Arafah diniatkan dengan dua niat,
niat kodoan sekaligus niat puasa hari Arafah, maka orang tersebut dengan satu kali puasa dapat dua. Dapat pahala kodoan, juga dapat pahala puasa sunnah. Seperti itu. Karena yang dituju di hari-hari tersebut adalah kita berpuasa di situ. Ini beda pendapat antara para ulama. Cuma mengambil pendapat yang ini lebih ringan, apalagi sama orang yang punya hutang puasa banyak. Itu. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau puasa seperti tadi yang dijelaskan itu kan meninggalkan atau pekerjaan adalah qam'us syahwah. Adalah kita itu memaksa diri untuk tidak melakukan segalanya, untuk tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Itu juga jadi salah satu alasan kenapa puasa qadaan bisa digabung dengan puasa yang lain. Sementara sholat itu kan pekerjaannya beda. Pekerjaan ini dan pekerjaan ini beda. Terkadang ada yang 3 rakaat, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Terkadang ada yang gitu. Cuma di situ juga dibahas oleh ulama bahwasanya kalau sholat fardhu digabung dengan sholat sunnah itu sama sekali tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Kalau sunnah yang maksudun lidatihi. Jadi sholat sunnah itu ternyata ada dua. Ada sholat sunnah memang yang dicapai adalah sholat sunnah tertentu ini. Sholat sunnah yang ini memang yang harus kita capai dan harus kita tuju, dan yang dituntut oleh syariat sholat sunnah yang tertentu ada sholat sunnah yang ini. Qobliyatus subhi contohnya. Ada sholat sunnah ghairu maksudin lidatihi bal al maksudu ijadu sholah. Yang kedua ada sholat sunnah tujuannya bukan sholat sunnah yang tertentu, yang penting kita harus sholat di situ. Nah ini ada dua ya. Apa saja sholat sunnah yang ghairu maksudin lidatihi? Ghairu maksudin lidatihi itu sholat sunnah tapi yang dituju oleh syariat itu bukanlah sholat yang tertentu, yang penting kita sholat di situ. Salah satunya adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat menghormati masjid. Ada sholat khusus gak tahiyatul masjid? Gak ada. Yang penting kita masuk masjid, kita sholat, sudah cukup kita menghormati masjid di situ. Sholat sunnatul wudu, sholat sunnah setelah wudu. Sholat setelah wudu itu ada sholat sunnahnya, namanya sunnatul wudu. Yang dimaksud dari sunnatul wudu, sholat sunnah ketika wudu itu bukanlah ada sholat yang khusus dan harus sholat yang khusus, enggak. Tapi yang penting ada sholat setelah wudu. Yang ketiga sholat istikharah. Sholat istikharah itu ada sholat istikharah secara khusus, artinya enggak boleh apa itu ketika kita minta sama Allah, ketika kita berdoa sama Allah, meminta pilihan sama Allah, harus sholat istikharah dengan sholat yang tertentu. Artinya dengan sholat lain kita enggak boleh minta pilihan sama Allah. Apa gitu? Enggak. Jadi sholat istikharah itu adalah ghairu maksudin lidati. Al maksud adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat yang ghairu maksudin lidati salah seperti 3 yang saya sebutkan, tahiyatul masjid, sunnatul wudu, sholat istikharah.
Karena ketiga-tiganya ini adalah sholat yang ghairu maksudin lidati, maka boleh kita gabung dengan sholat lain. Artinya sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang ghairu maksudin lidati. Orang masuk ke masjid sekarang gini, orang masuk ke masjid, mau sholat tahiyatul masjid secara khusus boleh, sudah sunatan tahiyatul masjid boleh, tidak apa-apa, itu menghormati masjid. Oh sekarang ada orang masuk ke masjid mau sholat tahiyatul masjid double dengan sholat qabliyah, sholat sunatan qabliyatul duhri wa tahiyatul masjid, satu sholat dengan dua niat, boleh apa enggak? Boleh juga, enggak apa-apa. Yang penting kita sholat setelah masuk tujuannya adalah satu, menghormati masjid. Yang penting kita sholat, dengan sholat itu kita menghormati masjid. Artinya seandainya orang enggak niat tahiyatul masjid, maka dengan sholatnya dia sudah menghormati masjid. Cuma kalau ditambah dengan tahiyatul masjid, maka satu sholat dapat dua pahala. Pahala qabliyah dan pahala tahiyatul masjidnya. Bahkan sholat tahiyatul masjid ini boleh digabung dengan sholat fardhonya. Oh misalnya kita masuk ternyata sholat fardhu sudah dikumandangkan, sholat fardhu sudah dilaksanakan, ya sudah kita niat sholat fardhu plus sholat tahiyatul masjid, maka dengan kita sholat pertama masuk itu sudah hasil menghormati masjid sudah. Yang kedua sunnatul wudu. Sunnatul wudu juga sama. Seandainya ada orang setelah wudu pengen sholat sunnah secara khusus, usul sunnatul wudu boleh. Oh mau digabung dengan lain karena waktu mepet, saya mau sholat duha plus sunnatul wudu, itu juga boleh. Begitu. Begitu juga sholat istikharah. Sholat istikharah secara khusus boleh. Sholat istikharah pengen digabung dengan sholat duha boleh. Pengen digabung dengan sholat tahajud boleh. Kenapa? Karena tujuan dalam sholat istikharah itu bukan sholatnya. Tapi tujuan dalam istikharah itu adalah kita meminta pilihan terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya itu. Begitu. Tapi kalau sholat qobliyah, sholat ba'diyah, atau sholat duha itu sudah tujuannya dari sholatnya itu. Makanya yang ini nggak bisa digabung dengan sejenisnya. Yang kedua, ada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rakaat fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar, artinya qobliyah subhi itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Ada riwayat lain lebih bagus daripada daripada sesuatu yang terkena sinarnya matahari. Khairum mimma tala'at alaihi syamsu. Matahari keluar yang kena sinarnya semua itu lebih baik daripada itu. Ayat maksudnya apa? Pahala. Pahalanya salat qabliyah subhi. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tampakkan pada orang yang melaksanakannya, pasti indah dan indahnya pahala, nikmatnya pahala itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Pahalanya. Cuma Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan itu pahala di dunia. Kenapa? Karena menguji keimanan kita. Itu yang pertama. Yang pertama karena menguji yakin apa enggak. Kalau yakin sudah laksanakan. Yang kedua, dunia ini adalah darul amal, bukan darul jaza. Dunia ini tempat di mana kita bekerja, bukan tempat di mana kita dapat gaji, bukan. Dunia ini tempat di mana kita bekerja, di akhirat adalah tempat di mana kita dapat gaji dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah taala janjikan sebagaimana kita begini, ada orang bekerja misalnya. Ada orang kalau kamu bekerjakan ini, misalnya listrik atau bangunan, sehari bayaran kamu 500.000 misalnya. Kita bekerja. Kenapa kita bekerja? Karena kita yakin ongkosnya sudah 500.000 meskipun belum dikasih. Keyakinan kita itu yang membuat kita semangat untuk bekerja. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan hal itu melalui hadisnya Nabi Muhammad. 2 rakaat fajar itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya kenikmatannya. Cuma terkadang kita lalai. Kenapa? Karena keimanan kita. Kan seperti itu. Kalau janjinya orang, oh langsung. Kamu bangun, jadi tukang bangun, ini nanti pahalanya 500.000. Oke, siap. Tapi Allah Ta'ala juga berjanji, kalau kamu sholat 2 rakaat sebelum subuh, lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Nah itu kadang kita ragu. Itu janjinya Allah atau janjinya Nabi Muhammad SAW yang dimana disebutkan dalam Al-Quran, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang tidak berkata, tidak menyampaikan kecuali dengan wahyu yang diwahyukan Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Paham? Ada lagi?
Hmm. Ya, yang dimana manusia itu memang mahallul khata' wan nisyan, ya. Cuma cuma bimbingan Nabi Muhammad SAW ini banyak cara untuk kita mendapatkan pahala yang besar. Terutama pahala yang berkaitan dengan niat. Pahala yang berkaitan dengan niat. Kita ambil satu hadisnya Rasulullah SAW. Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allahu indahu hasanatan kamilah wa in amilaha katabahu Allahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsira. Barang siapa yang bertekad dan berusaha dalam niat, dalam hati, punya tekad yang kuat untuk melakukan satu kebaikan, kemudian dia tidak bisa melakukannya, maka dengan niatnya saja orang tersebut Allah Ta'ala catat pahala yang sempurna. Jika orang itu sampai benar-benar bisa melakukannya, maka paling sedikit pahalanya 10, bisa sampai 700, bisa sampai dilipat gandakan dalam jumlah hitungan yang tidak diketahui kecuali Allah saja yang mengetahui. Jadi di bulan Ramadan, bahkan seharusnya sebelum bulan Ramadan, kita itu berniat yang banyak. Salah satu niatnya, saya niat di bulan Ramadan ini, saya ingin berpuasa dengan puasa yang sempurna tanpa ada kekotoran sama sekali. Itu niat kita. Dan di bulan Ramadan ini saya niat ingin menghatamkan Al-Quran 10 kali atau 30 kali. Di bulan Ramadan ini saya ingin sedekah ini itu dijelaskan. Diniatkan semuanya, itu pahala. Sehingga ketika niatnya bisa benar-benar dilakukan, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika niatnya itu nggak bisa dilakukan karena ada udzur atau yang lain, maka paling tidak dia dapat dari pahala niat tersebut dengan satu pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu langkah yang pertama, itu adalah niat. Langkah yang kedua, ketika kita sudah melaksanakan puasa Ramadan, sebisa mungkin kita ijtihad, berusaha untuk tidak melakukan segala sesuatu yang membatalkan puasa kita. Dan yang membatalkan pahala puasa kita disebut dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun yufattirna shaim, al-ghibah wan namimah wan nadharu bi syahwah wal kadhib wal yaminul kadhibah. Ghibah, apa itu ghibah? Ngadu domba, memandang dengan syahwat, dengan pandangan syahwat, berbohong, dan sumpah dengan sumpah yang bohong. Wabil khusus ghibah, yang paling banyak ghibah, karena ghibah itu adalah pekerjaan yang memang tidak kita rasakan. Kita ghibah tapi kadang kita nggak merasakan. Kita nggak ghibah, kadang ada orang yang nganterin sama kita. Kita di rumah, ada orang datang nganterin sama kita. Ya kita dengernya enak, ya kita lanjutkan dengerin. Ya kadang itu. Padahal yang mendengar dan yang berbicara itu sama. Gitu. Begini. Sebisa mungkin yang pertama kita itu ijtihad. Ya kita ijtihad, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya puasa kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya zahirnya saja yang dijaga, tapi dijaga secara batin. Cuma ketika kita sudah terlanjur melakukan dosa dalam puasa kita, maka kita ambil langkah seperti apa yang sudah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Waktu ada sahabat itu melakukan dosa, sahabat itu berkata pada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, saya celaka." "Kenapa kok kamu celaka?"
Saya celaka ya Rasulullah. Saya melakukan dosa. Kata Nabi, in adnabta dzamban fatub ilallah wastaghfir. Jika kamu sudah terlanjur melakukan dosa, maka kembalilah bertobatlah kepada Allah dan minta baca istighfar. Sudah ya Rasulullah, tapi saya masih melakukannya lagi. Jawab Nabi Muhammad, in uttah fatub ilallah wastaghfir. Kamu jika kembali lagi, tetap kamu istighfar kepada Allah, berkembali kepada Allah. Ya Rasulullah, itu sudah berulang-ulang ya Rasulullah. Apakah saya masih layak untuk bertobat? Kata Nabi Muhammad, teruslah kamu bertobat, teruslah kamu kembali kepada Allah. Jangan sampai kamu yang putus asa. Biarkanlah kamu terus kembali kepada Allah sampai setan yang putus asa. Tuh yang pertama. Yang kedua, ghibah. Ghibah itu adalah dosa kepada manusia dan manusia yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima tobatnya dia dari ghibah itu kecuali dia minta maaf kepada orang yang dia ghibahin. Gitu kan ya. Cuma ada disebut dalam kitab Dalilul Falihin, apabila ghibah itu sampai pada orangnya, baru dia itu minta maaf kepada Allah, gak bisa kecuali minta ridho orang yang dia ghibahin. Kalau ghibah itu sampai pada orangnya. Tapi kalau ghibah itu belum sampai pada orangnya, masih kita-kita aja yang ngomong, belum sampai, maka sebelum kita bangun, kita minta maaf kepada Allah untuk orang itu, istighfar kepada Allah untuk orang itu. Misalnya ada orang namanya Muhammad, kita ghibahin Muhammad, ternyata kita ingat kan, kita sudah ghibahin Muhammad. Jadi gimana cara menebus kita dosa kita kepada Muhammad tersebut? Kita minta istighfar kepada Allah untuk Muhammad. Ya Allah maafkanlah Muhammad, ya Allah maafkanlah Muhammad, ya Allah maafkan Muhammad. Atau astaghfirullahaladzim untuk Muhammad, astaghfirullahaladzim untuk Muhammad, astaghfirullahaladzim untuk Muhammad. Itu sudah menjadi penebus daripada dosa ghibah tersebut. Begitu. Dan ada juga anjuran dari Nabi SAW, barang siapa yang duduk, kemudian ketika bangun dari tempat duduknya dia mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka zikir ini ketika bangun akan menghapus semua yang dilakukan di masa dia duduknya. Nah, seperti itu. Jadi hadis itu banyak. Tapi sebisa mungkin kita jangan ghibah. Tapi kalau kita sudah terlanjur, ya itu kita lakukan. Jadi jangan sampai kita itu lupa untuk kembali kepada Allah. Ketika kita ghibah, kita minta maaf kepada Allah untuk dia, dan ketika kita bangun kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebihnya daripada itu kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berjuang, yang penting kita berusaha, yang penting kita nggak putus asa. Jangan sampai orang itu puasa duhur ghibah, setelah ghibah mikir, aduh sudah hilang puasa saya. Jangan sampai gitu. Jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Kita sudah hilang puasa saya, jadi orang itu putus asa. Seharian full, sudah nggak zikir lagi, sudah nggak baca Quran lagi pula puasa saya sudah nggak ada pahalanya. Jangan gitu, terus lanjutkan terus itu. Nah, jadi ada namanya kafarat, penutup dosa karena kita ghibahin dia, dan ada dzikir ketika bangun yang dimana dzikir itu menghapus semua yang kita ucapkan dari ucapan buruk di situ. Begitu. Sisanya pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ghibahnya belum sampai pada orangnya. Nah, kalau ghibahnya sudah sampai, nah ini beda lagi. Kan banyak orang yang ghibah, ternyata yang diomongin orang belum sampai pada orangnya. Kan banyak itu kan ya. Nah, itu yang insya Allah masih bisa. Tapi kalau sudah sampai, nah itu beda lagi. Sama. Al-qalam ahadul lisanain. Tulisan itu adalah salah satu dari dua lisan. Sekarang ini kalau dulu kolam, kalau sekarang jari. Kalau sekarang jari, penggantinya kolam. Lebih hebat daripada pulpen itu. Jari ini ternyata. Jadi itu sama. Al-qalam, jadi tulisan itu adalah salah satu dua ucapan. Sebagaimana orang itu tersakiti dengan ucapan, orang pun juga tersakiti dengan tulisan. Bahkan terkadang lebih sakit komentar. Lebih sakit komentar. Dikomentari itu lebih sakit daripada diucapkan langsung. Terkadang seperti itu.
Apalagi kita menanggapi ghibahnya orang. Kan Masya Allah ya, medsos di sini luar biasa, Masya Allah. Jadi ada artis atau orang diviralkan, yang viral itu bukan kebaikannya, yang viral itu malah kejelekannya. Nah kita juga ikut komentar, mendukung atas keviralan itu. Artinya yang dimana viral itu sudah membeberkan orang, membeberkan keburukan orang, kita dukung dengan komentar, iya gini 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 gini. Ar-ridha bil maksiyah maksiyah. Ridha dengan dosa itu dosa. Apalagi ketika lebih banyak komentar itu kita makin nolong, makin memviralkan dengan hal itu. Man a'ana ala maksiyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Orang yang membantu orang lain dalam kemaksiatan sama dia seperti orang yang melakukan maksiat itu sendiri. Seperti itu. Makanya Masya Allah ini ya. Kecil, kalau dulu kata Imam Haddad, al-lisan saghirul jirmi azimul jurmi. Lisan ini, mulut ini kecil, kecil. Mulut ini kecil, tapi dosa yang keluar dari mulut, wah besarnya luar biasa. Lebih besar daripada mulut ternyata media sosial. Media sosial ada di dalam kantong, dosanya mendunia. Bukan kalau mulut masih sekitar kita, tapi media sosial ini, Masya Allah, kecil dalam kantong, ada dalam rumah, dosanya bisa mendunia itu. Bukan satu desa, bukan satu negara, mendunia. Ini. Jadi kata al-ajhizatul hadisah, kata Habib Umar, alat-alat yang baru sekarang ini bisa jadi kebaikan jika yang memegangnya itu orang baik. Jadi bisa jadi malapetaka jika yang memegang itu adalah orang yang salah. Kenapa? Kita ngeluarin modal beli HP bagus, ternyata uang yang kita keluarkan itu menyeret kita ke dalam neraka. Kita sudah ngeluarin modal, tapi ternyata modal kita itu membawa kita ke dalam neraka. Dan terkadang orangnya sudah mati, dosanya masih jalan. Saking bahayanya itu. Wallahu a'lam. Minta maaf sama, kalau sudah sampai ya harus minta maaf ke orangnya atau minta ridhonya. Kenapa? Karena itu dosanya pada tabi ahli adami. Makanya tobat itu syaratnya tobat, agar tobat itu dinyatakan taubatan nasuha, satu harus menyesal. Yang kedua, dosa itu ditinggalkan. Yang ketiga, orang tersebut punya tekad untuk tidak kembali pada dosa itu lagi. Yang keempat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya pada orang, maka orang tersebut harus mengganti jika itu berupa barang, atau minta ridho daripada orang tersebut jika itu bukan berupa barang. Itu syaratnya taubatan nasuha memang. Itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kenapa? Ini ternyata diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW. Ada orang di timurnya bumi melakukan pembunuhan, orang yang di baratnya bumi dapat dosanya. Kenapa? Kok bisa gitu? Karena ridho, tidak ingkar. Kewajiban kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bilisanihi, fa in lam yastati falyunkir biqalbihi atau fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman ay aqallu ma yajibu 'alal insan indal ajzi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangan. Jika tidak mampu, dengan ucapan. Jika tidak mampu, ingkarlah dalam hati. Jadi ketika kita melihat maksiat, kita ridho saja, senang-senang saja. Maka bisa saja kita dapat dosa gara-gara itu. Begitu. Itu sudah diprediksi ternyata. Mana ada kalau zaman dahulu orang di timurnya bumi melakukan pembunuhan atau dosa, di baratnya bumi dapat dosa. Secara logikanya di mana dapat?
Ya ternyata sekarang ini nampak sudah semuanya. Seperti itu. Wah gitu. Nggak komen tapi ridho, senang. Akhirnya mati juga kamu. Nah gitu misalnya ya. Itu. Wah gitu. Ada yang lain? Fatihah gitu. Fatihah aja. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين